Maka Bapak Ibu rahmat Allah SWT, Nabi mengajarkan menggunakan air itu jangan sampai boros betul. Sehingga digambarkan Nabi satu mut, tidak tahu satu mut itu sama sebesar ini atau lebih besar lagi. Lebih kurang segini juga. Lebih kurang kan? Besar dikit ya. Segitu Nabi cuma air untuk berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik seperti hadis yang sebelumnya. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ridha, sahabat Anas bin Malik kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud wa yaghtasilu bis sa' ila 4 amdad. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu menggunakan air, ini anggap airnya tempat air nih Pak. Itu kalau wudu 1 mud cuma Pak. 1 mud itu kadarnya 1/4 jumlah yang kita berikan untuk zakat fitrah. Zakat fitrah kan 2,5 kilo. 1/4 2,5 kilo itu 1 mud. Artinya katakan 650 gram lah katakan. Air sebanyak itu, itulah yang digunakan Nabi cukup untuk berwudu Nabi keseluruhan. Wa yaghtasilu bis-sa', dan Nabi mandi. Jadi wajib maksudnya Pak, itu dengan 1 sa'. 1 sa' itu kadar yang kita keluarkan untuk zakat fitrah kita. Jadi Nabi tak menggunakan air banyak untuk wudu, juga untuk mandi wajib. Ila 4 amdad. Kadang Nabi menggunakan maksimal cuma 4 mud dalam berwudu tadi. Dalam sebagai riwayat dikatakan bahwa wudu'uhu sallallahu alaihi wasallam bi sulusai muddin, 2/3 mud cuma. Tadi 1 mud, ini 2/3 mud. Pernah dulu kalau tengok Syekh Muhammad Jabir yang meninggal, Syekh Jabir, Ali Jabir. Syekh Ali Jabir yang meninggal, itu dulu beliau sering bawa mud kayak literan. Nah, kalau bapak-bapak pernah tengok itu mud yang itulah sebanyak itu Nabi cuma menggunakan air untuk berwudu. Dan kalau mandi 4 kali itu untuk mandi wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bila kita tengok jika kondisi badan kita tak bercampur dengan najis atau tak perlu membasuh, contoh kita ada hal yang lengket sehingga butuh untuk menanggalkan dulu, badan kita normal, tinggal basuh gitu. Usahakan membasuh badan dengan air seminimal mungkin, tidak boros menggunakan air. Itu maksud hadis ini. Maka di antara sunnah berwudu, gunakanlah air seminimal mungkin, bukan menggunakan air sebanyak-banyaknya. Dan ini meskipun orang yang posisinya di pinggir sungai atau di pinggir laut, yang kedua tempat itu adalah tempat yang biasa air banyak. Apalagi di tempat yang air susah, di tempat yang air sangat-sangat sulit didapatkan. Ya contohnya lah kayak sekarang orang yang sedang pengungsian Gaza di Rafah itu. Kalau nalar saya lah, itu payah dapatkan air di situ. Satu, karakter tanah Arab, padang pasir. Yang kedua, pengungsian. Yang namanya pengungsian itu kan bukan tempat mukim, tapi tempat mukim yang bersifat sementara atau darurat. Maka itu menurut saya kurang air, sehingga di daerah pemukiman, daerah pengungsian itu sering mudah timbul penyakit. Sebab sanitasi nggak sehat, udara sirkulasi juga nggak bagus, karena bertumpuk orang banyak di satu waktu karena terpaksa. Itu pula diserang lagi, di bawah diserang oleh berbagai ancaman virus, penyakit segala macam, dari atas rudal pula menyerang. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita banyak air depan kita, maka bersyukurnya tidak boros menggunakan air. Gunakanlah untuk yang manfaat. Sehingga kalaulah kita seperti Indonesia, tadi kan hujan juga ya. Bahkan Pak Mo saya tengok Pak Payung tadi. Saya pun tadi nyaris nggak jadi berangkat di sini, sebab jam 5:30 sampai jam 6 itu agak lebat hujan di Bangau Sakti. Maka
sudah mulai agak sedikit kurang lebat, saya jalan ke mobil, betul mobil agak jauh parkir deh. Jadi alhamdulillah bisa juga naik mobil intinya. Tapi kalaulah kita tahu bagaimana kondisi di Arab, bersyukur betul kita dengan hujan yang sering terjadi di kita. Karena di Arab, kayak kami di Mesir, 8 tahun lebih kurang saya di Mesir, itu setahun kalau 5 kali hujan itu sudah syukur tuh. Dan hujan itu sekedar membasahi tanah, Pak. Bukan sampai air mengalir, Pak. Tapi tanah itu sekedar basah oleh hujan, itu sudah syukur 5 kali setahun terjadi. Maka kalau hujan itu biasanya sudah berpindah musim, ke musim panas, ke musim dingin. Nanti pas musim dingin angin kencang lalu hujan terus sedikit gitu. Sangat jarang kita hujan di situ. Cuma alhamdulillah jarang kekurangan air waktu di Kairo. Tidak tahu karena sungai Nilnya yang airnya banyak, entah karena memang tanahnya banyak sediakan air gitu. Tapi hujan bagi orang Arab itu sangat langka. Makanya rata-rata orang Arab yang dibawa ke Indonesia begitu tengok hujan itu, apalagi nengok daerah kita yang hijau itu setiap sebentar berzikir subhanallah. Karena memang jarang di Arab. Maka kadang-kadang kalau kita tengok dalam perjalanan Makkah Madinah habis hujan, kadang orang Arab itu di bawahnya tikar, di bawahnya makanan, kayak kita pergi camping dengan keluarga. Habis hujan itu dia makan dengan keluarganya, lalu anaknya bermain dengan air. Kenapa? Saking girangnya hujan sudah turun di kampung mereka. Maka Bapak Ibu rahmatullah SWT, Nabi mengajarkan menggunakan air itu jangan sampai boros betul. Sehingga digambarkan Nabi satu umat, tidak tahu satu umat itu sama sebesar ini atau lebih besar lagi. Lebih kurang segini juga. Lebih kurang kan? Besar dikit ya. Segitu Nabi cuma air untuk berwudu. Maka kalau hari ini orang menyebut berwudu pakai spray, kan ada orang haji umroh bilang pakai spray kan? Itu bukan suatu hal yang baru sebenarnya. Nabi sudah melakukan dengan air yang sangat sedikit. Cuma karena kita jarang menemukan keadaan air sedikit, maka berwudu pakai spray itu seakan satu yang wah. Padahal Nabi sudah dahulu mengajarkan yang menggunakan air sangat minimal. Gitu. Nanti kita spray itu seakan wah sekali berwudu. Seakan sesuatu penemuan yang baru, bukan. Kita aja baru tahu bahwa Nabi menggunakan air sudah dahuluan minim menggunakan air. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, makruh hukumnya kalau kita ada air meskipun air itu banyak tersedia, kita banyak menggunakan air. Maka usahakan tetap untuk menghemat air. Jika ini terbawa dalam kehidupan seluruhnya, banyak yang bisa kita hemat. Takutnya gara-gara terbiasa dalam beribadah berlebihan, terbawa dalam semuanya, maka orang muslim ini tipikal kehidupannya boros. Maka syariat mengajarkan dari hal paling dasar, gunakanlah dengan yang sangat-sangat cukup proporsional. Itu.